Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode simplex untuk masalah minimum. Di masalah maksimum sudah kita pelajari ya pada video sebelumnya. Pada pertemuan ini, kemampuan yang diharapkan adalah Anda menguasai materi, konsep, prinsip, skill, dan pola pikir keilmuan untuk menyelesaikan persoalan problem linear kasus minimum dengan metode simplex. Jadi di sini kita akan membahas masalah kasus minimum penyelesaian dengan metode simplex, dan Anda harus menguasai materi, konsep, prinsip, skill, dan pola pikir keilmuannya. Selain itu juga terampil dalam mengembangkan kemampuan sistematis dan sikap positif terhadap pembelajaran. Jadi jika kasus maksimum sudah Anda pahami dengan baik, penyelesaiannya dengan metode simplex, maka untuk kasus minimum pun tidak mengalami kesulitan karena konsepnya sama seperti kasus maksimum, hanya sedikit perbedaan saja. Kita lihat ya pada contoh yang akan kita bahas. Ini kasus minimum yang akan kita bahas. Permasalahan ini sudah ada di modul contoh keempat, itu merupakan kasus minimum. Kenapa kasus minimum? Pertanyaannya di sini jelas, berapa masing-masing jumlah fosfat dan potasium yang harus digunakan agar biaya total minimum. Nah, ada total minimum, makanya ini dikatakan kasus minimum. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, ini harus kita ubah dulu ke pemodelan. Tidak kita ulang lagi ya konsep bagaimana membuat pemodelannya, dianggap Anda sudah mampu dalam memodelkannya. Ini pemodelannya, variabel keputusannya X sama dengan banyak fosfat yang dicampur, Y banyak potasium yang dicampur. Jadi fosfat itu butiran halus bentuknya, sedangkan potasium seperti bongkahan es. Jadi karena di sini posisinya bisa dalam butiran, jadi dia tidak mesti bilangan bulat ya. Maka dalam bentuk kendalanya tidak ada bilangan bulat. Jadi dia hanya X, Y besar dari 0. Nah, fungsi kendala pertama X tambah Y sama dengan 1000. Diambil dari kalimat nih, Galuh harus membuat, makanya dia kata kuncinya menggunakan sama dengan. Jadi sama dengan di sini ya, harus membuat, maka X tambah Y sama dengan 1000. Yang berikutnya X adalah fosfat ya, X fosfat, maka fosfat tidak lebih dari 300, tidak lebih, maka kecil sama dengan X kecil sama dengan 300. Pernyataan berikutnya digunakan minimal 150 potasium. Jadi potasium digunakan minimal 150 minimal. Maka potasium tadi Y ya. Maka Y karena dia minimal maka besar sama dengan 150. Oke, fungsi tujuannya diperoleh dari pernyataan nih. Biaya per unit fosfat adalah $5, potasiumnya $6. Akibatnya Z min sama dengan 5X tambah 6Y. Setelah kita lakukan pemodelan untuk penyelesaian kanonik, untuk penyelesaian metode simplexnya, maka langkah berikutnya adalah tentukan persamaan kanonik. Fungsi kendala pertama, perhatikan. Dia memuat bentuk persamaan ya, bentuk persamaan di situ. Jadi meskipun di situ ada bentuk persamaan, tetap kita ubah bentuknya ke kanonik. Maka di sini bentuknya sama dengan menjadi bentuk sama dengan juga. Namun ada variabel artifisial atau variabel buatan kita munculkan dengan selalu positif ya. Jadi tambah dengan variabel artifisial pertama karena baru pertama digunakan.
yaitu fungsi kendala pertama karena memuat sama dengan, maka diubah bentuk kanonik juga sama dengan, tetap kita tambah dengan suatu variabel yaitu artifisial. Yang kedua, fungsi kendalanya memuat kecil sama dengan. Karena kecil sama dengan, maka perubahan ke kanoniknya menggunakan variabel slack. Nah, karena variabel slack maka plus S1. Karena baru pertama pakai ya, maka S1. Yang ketiga, karena memuat fungsi kendalanya besar sama dengan, maka ada dua variabel yang ditambah, yaitu min dari variabel surplus dan plus dari variabel artifisial. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi kalau dia besar sama dengan, maka bentuk kanoniknya dikurangkan suatu variabel surplus dan ditambahkan dengan suatu variabel artifisial atau variabel buatan. Karena surplus baru pertama pakai, maka kodenya 1. Karena artifisial udah kedua kali pakai, maka kodenya 2. Demikian perubahan ke kanoniknya. Untuk fungsi kendala, ini kita tambahkan siapa penambahan variabelnya besar sama dengan 0 ya. Berarti X, Y, S1, SP1, A1, A2 besar sama dengan 0. Di mana S1 adalah variabel slack, SP1 adalah variabel surplus, A1, A2 variabel buatan. Setelah itu kita ubah fungsi tujuan ke kanonik. Nah, karena fungsi tujuan merubahnya ke kanonik, variabel apa saja yang kita munculkan pada fungsi kendala harus termuat pada variabel pada fungsi tujuan. Makanya tadi S1 karena ada memuat S1, SP1, A1, A2 ya, maka S1, SP1, A1, A2. Perhatikan koefisiennya. Surplus maupun slack koefisiennya 0, sama-sama 0. Untuk buatan, karena dia kasus minimum, maka dia penambahannya positif M. Itu untuk koefisien A ya. Itu udah ketentuan. Jadi kalau kasusnya minimum, positif M. Tapi kalau dia kasus maksimum terdapat bentuk artifisial atau bentuk buatan, maka koefisiennya pada fungsi tujuan min M. Jadi kalau dia positif M, itu dia kasus, ini kasus kasus min ya. Ini kasus min, kasus minimum. Nah, ini kasus minimum. Namun kalau dia min M, berarti dia kasus maksimum. Penempatan pada Z tujuannya, tolong diperhatikan. Nah, agar kita menggunakan konsep maksimum, kita ubah Z-min ini ke Z-max. Bagaimana kita mengubah ke Z-max? Karena dia minus, supaya jadi positif, logikanya kita kalikanlah dia dengan min 1. Jadi supaya Z-min menjadi min Z-min. Min Z-min ini berubah menjadi Z-max. Jadi min Z-min berubah menjadi Z-max. Sebelah kanan kita kalikan min 1, akibatnya min 5X dikurang 6Y dikurang 0S1 dikurang 0SP1 min MA1 min MA2. Jadi perubahan fungsi tujuannya beralih ke fungsi maksimum. Jadi karena kita merubahnya, mengkonversikannya kasus min berubah menjadi kasus max. Ini tujuannya kita pakai konsep penyelesaian dari maksimum. Nah, tinggal kita ubah dengan cara yang sama kita penyelesaian kasus maksimum yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Ini tadi bentuk kanoniknya. Yang merupakan bentuk kanoniknya, Z minnya Z max, min Z min adalah Z max. Ini perubahannya tadi kita tampilkan ulang di sini. Nah, langkah pertama sama seperti biasa, tabel simplex awal, maka di sini Z max ya. Ini posisi Z max-nya. Z max untuk barisan pertama untuk nama-nama kolomnya,
variabel-variabel yang ada di Z tujuan, di Z max ini. Maka ada X, jadi berawal dari situ. Berarti X ambilnya dari sini. Y, terus S1, terus SP1, A1, A2. Jadi sama konsepnya, persis sama dengan Z max pada kasus max yang udah kita pelajari. Jadi karena perubahan tadi Z min diubah ke Z max, maka langkah berikutnya persis sama dengan langkah pada Z max yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, ingat kembali, kolom pertama ini hanya berisi variabel artifisial atau buatan dan variabel slack. Jadi nggak boleh ada variabel surplus untuk kondisi tabel simplex awal. Untuk kondisi tabel simplex awal ya, jadi tidak boleh ada variabel surplus di dalam sini. Nah, kita perhatikan, karena fungsi kendala 1 memuat A1, maka muncul dia A1 di baris di bawah Z. S1 tadi slack kan, S1 slack, maka kita munculkan S1 berikutnya. Ini SP1 nggak mungkin, bukan slack, bukan artificial, mereka surplus, maka dia nggak ada kita simbolkan di kolomnya, kolom pertama ini. Maka kita alihkan langsung dia ke A2 ada. Jadi ada hanya tiga variabel yang ada di bawah Z ini. Nah, nggak 4 ya, hati-hati, beda karena SP1 di situ surplus. Nah, yang di sini harus memuat slack dan artifisial saja, surplus tidak boleh. Sama konsep di maksimum juga seperti itu, tabel simplex awal tidak boleh memuat variabel surplus pada kolom pertamanya. Logika berikutnya sama seperti yang Z max. A1 berarti sama dia kondisinya nilai di sini A1. Nah ya, A1 min M, maka min M juga. S1 karena di sini 0, maka 0 dia di sini. A2 karena di sini min M, maka min M di sini. Pengisian Z pun sama seperti pada Z max. Berarti koefisien-koefisien pada Z max-nya. X berarti min 5, Y berarti min 6, S1 0, SP1 0, A1 min M, A2 min M. Jadi sumbernya sama ya, seperti pelaksanaan dari metode simplex kasus maksimum. Sini pengulangan-pengulangan saja yang terjadi dan ada simbol variabel M di sini. Situ yang membedakan dengan kasus minimum maksimumnya. Kita lanjutkan seperti biasa. A1 berarti terisi dari koefisien yang ada di kendala pertama. Nih, karena X-nya nilainya 1, koefisiennya maka 1 di sini. Y di sini 1. S1 tidak ada pada kendala pertama, maka dia 0. SP1 tidak ada pada kendala pertama, maka dia 0. A1 berarti nilainya adalah 1. Maka bernilai 1 koefisiennya. A2 tidak ada di kendala pertama, NK 1000. Berikutnya S1 berarti berada di kendala kedua. Berarti X-nya 1, tolong perhatikan sekali pengisian datanya. Berikutnya Y tidak ada di baris di kendala kedua ya, berarti 0. S1 1, SP1 tidak ada, A1 juga tidak ada, A2 juga tidak ada, NK 300. Sama berikutnya A2 berarti tidak ada X, maka nilai koefisiennya 0 di sini. Y-nya 1 koefisiennya pada kendala ketiga. Ini pada kendala ketiga. Berikutnya S1 tidak ada nilainya, SP1 min 1 karena di sini negatif ya. Negatif. A1 0, A2 juga bernilai 1. NK 150. Dengan cara yang sama mencari ZJ, kita kalikan dia ke masing-masing kolom ini, lalu kita jumlahkan. Hati-hati di sini ada variabel M. Jadi perhitungannya kita menghitung suatu variabel. Penjumlahan dengan menggunakan variabel. Min 1 kali 1 min M, 0 kali 1 0,
min M kali 0, 0. Maka min M tambah 0 tambah 0 hasilnya min M. Biarkan saja dalam bentuk variabel. Jadi min M. Di sini kemampuan Anda dalam berhitung menggunakan variabel. Ada variabel baru dalam tabel. Pastikan perhitungannya. Salah perhitungan ya tentu jelas salah langkah berikutnya. Sama kolom kedua juga seperti itu langkahnya, berarti min M kali 1 hasilnya min M. Ini prosesnya dituliskan untuk memperjelas gambaran perhitungan. 0 dikali 0 hasilnya 0. Min M dikali 1 hasilnya min M. Ya, ini dari perhitungan di atasnya. Maka kita hitung biasa, min M ditambah 0 dikurang M. Nah, hati-hati di sini perhitungannya min M tambah 0 kurang M, hasilnya min 2M. Min 2M. Begitu seterusnya. Jadi untuk kolom ketiga ini berarti min M dikali 0 tambah 0 dikali 1 tambah min M dikali 0. Maka 0 hasilnya. Ya, jadi perhitungan ZC sama persis dengan proses yang ada di ZMax yang sudah Anda pelajari. Nih, proses perhitungannya tolong diperhatikan sekali. Min M dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. Min M kali min 1. Karena 0 tambah 0 tambah M, hasilnya M. Begitu juga kolom terakhir ya. Jadi tolong diperhatikan sekali perhitungannya. Z dikurang ZJ, sama langkahnya, berarti min 5 ditambah M. Kenapa tambah? Kan harusnya min 5 dikurang min M. Nah, min 5 kurang min M. Min ketemu min jadi positif. Jadi hati-hati sekali perhitungannya. Di sini berarti min 6 min 6 dikurang min 2M. Min 6 dikurang min 2M, berarti min 6 ditambah 2M. Ini nggak bisa disederhanakan ya, karena dia ada variabel. Dunianya berbeda, jadi nggak bisa kita jumlahkan. Itu udah paling sederhana bentuknya. Oke, seterusnya sama, berarti 0 dikurangin 0. 0 dikurang M, hasilnya min M. Min M dikurang min M, berarti habis 0. Min M dikurang min M, berarti kan min M tambah M, jatuhnya habis ya, 0 ya. Oke, dengan cara yang sama langkah selanjutnya adalah pemilihan kolom kunci. Jadi kita pilih kolom kunci dari baris Z kurang ZC dengan nilai positif terbesar. Nah, siapa positif terbesar? Angka-angkanya pakai M. Oleh karena itu kita misalkan saja M itu adalah bilangan positif yang sangat besar. Kita misalkan M-nya 1000 untuk mempermudah hitungan kita angkanya. Substitusikan ke baris ZJ. Maka yang pertama ini hasilnya min 5 ditambah 1000 nih, min 5 ditambah 1000 hasilnya 995. Yang kedua min 6 ditambah 2000 ya, min 6 tambah 2000 berarti 1996. Ini hasilnya min 1000, berarti ini nggak kita pedulikan perhitungannya. Kenapa dia negatif? Jadi kita perhatikan dua angka ini, mana yang terbesar? Oh, ternyata yang terbesar adalah 1994. Akibatnya Y adalah kolom kunci. Jadi Y adalah kolom kunci. Y adalah kolom kunci sebagai kolom kunci karena dia memiliki positif terbesar. Jadi kapan kita merubah M itu dengan 1000? Ketika kita ingin mencari kolom kunci. Nah, kalau diubah dari awal angka 1000, ribet perhitungan kita, makanya di akhir saja kita lakukan penggantian 1000 itu terhadap M. Nah, langkah berikutnya sama, setelah kolom kunci kita lakukan baris kunci. Berikutnya kita cari baris kunci dan elemen kunci ya. Kolom tambahan NK per KC untuk menentukan baris kunci nantinya. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu berarti 1000 kita bagi dengan 1. 1 dari mana? Dari kolom kunci. Tadi kan kolom kunci si Y kan. Nah, kolom kunci Y tadi, maka 1000 dibagi dengan 1. Dapat hasilnya 1000.
Berikutnya 300 dibagi dengan 0. 300 dibagi 0. Kenapa 300 dibagi 0? Karena 0 adalah kolom kuncinya di Y ini. 300 bagi 0 tak terdefinisikan. Berikutnya 150 kita bagi 1. 150 dibagi 1, 150. Nah, perhitungan ini manakah nilai positif terkecil? Oh, berarti di A2. Maka A2 lah merupakan baris kunci. Dan 1 merupakan elemen kunci karena perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Di langkah di maksimum kita lakukan pengulangan-pengulangan saja ya langkahnya. Maka ini baris kunci dan ini kolom kunci. 1 adalah elemen kunci. Oke, ini tabel pertama tadi ya, tinggal menyalin saja karena memunculkan kolom NK per KC. Selanjutnya melakukan iterasi. Dengan merubah, siapa yang pertama kali kita ubah? Yang baris kunci. Baris kunci tadi A kan, A2 baris kunci. Maka A2 baris kunci ini kita ubah menjadi Y. Di A terubah menjadi Y pada perhitungan iterasi pertama kita. Di A2 digantikan oleh Y. Berarti Y menggantikan baris A2. Maka Y adalah baris kunci baru ini. Y sama dengan baris A2 dibagi elemen kunci. Nah, elemen kuncinya 1 tadi ya. Berarti ya itu kembali hasilnya. A2 baris A2 diperhatikan 0, 1, 0. Min 1, 0, 1, 150. Di angka itu kita pindahkan 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 150. Dibagi dengan 1 elemen kuncinya, maka hasilnya ya kembali ke situ lagi. Maka ini tetap hasilnya ya, tetap hasilnya. Oke, setelah kita mencari Y baru A2 diganti sama Y ya. A2 ini diganti sama Y, maka kita cari A1-nya berapa, S1-nya berapa yang barunya. Jadi S1 baru sama dengan S1 lama dikurang nilai kolom kunci dikali baris kunci baru. Baris kunci baru kita kan Y tadi, makanya langsung di sini baris Y. Di perhitungannya langkah-langkahnya mengulang yang kasus maksimum juga ya, sama persis. Tinggal disesuaikan aja dengan angka-angka yang ada. Nah, kita cari nilai yang di dalam dulu, nilai kolom kunci dari S1. S1 nilai kolom kuncinya 0. Gampang sekali. Kalau 0 berarti tidak perlu kita lakukan perhitungan. Nah, nilainya semuanya 0. Dah, nilai S1 lama saja. Nih, nilai 1 S1 lama dari 1 ini sampai 300. Jangan salah letak. Pastikan. Nah, kita kurangkan dengan 0. Ya dah, hasilnya tetap sama. Berarti S1 lama itu sama dengan S1 baru. S1 baru sama dengan S1 lama. Jadi, sebenarnya ini sengaja ibu tulis supaya mempermudah hitungan saja ya, tapi tanpa lakukan ini juga langsung aja hasil ini juga tidak ada masalah. Menunjukkan prosesnya. Setelah S1 baru berarti lakukan A1 baru. Rumusnya sama. Berarti A1 lama dikurang nilai kolom kunci dikali baris kunci baru. Baris kunci baru adalah Y. Nah, kita cari nilai kolom kunci A1. A1 nilai kolom kuncinya 1. Nah, maka perhitungannya biasa. 1 dikali baris kunci baru. Ini baris kunci barunya tadi kan ini. Ini dia baris kunci barunya. Maka ini dia. Dikalikan dengan 1, ya kembali ke situ lagi nilainya. Nah, perhitungannya nggak banyak, cuma melakukan penyalinan saja. Sehingga A1 lamanya, perhatikan A1 lama dari sini 1100 10 1000. Nah, 1100 1000 ya. Ini A1 lama. Kita kurangkan dengan hasil perkalian tadi. Pastikan letaknya jangan salah pasangan. Oke, lakukan pengurangan.
0, 0, 0 dikurang dari 0 dikurang min 1, hati-hati, 1, 1 kurangi 0, 1, 0 kurang 1 min 1, 1000 dikurang 150, 850, A1 baru, A1 baru ini ya. Dah, lakukanlah pemindahan ke tabel simplex awal. Nah, tadi posisi A2 di bawah digantikan dengan Y, maka di sini Y. A1 tetap, S1 tetap dengan pergantian perhitungan sesuai yang udah kita lakukan pada Gauss-Jordan sebelum ini tadi ya. Nah, tinggal lakukan langkahnya sama kembali, mencari ZC. Cari ZC berarti M1 kali 1 min M. Min M dikali 1 min M. 0 kali 1 0. Min 6 kali 0, 0 nih ya. Oke, hasilnya min M. Dengan cara yang sama, pastikan perhitungannya. Berarti min M kali 0, 0, 0 kali 0, 0, min 6 kali 1, min 6, 0 tambah 0 tambah min 6 tadi perhitungan perkaliannya, hasilnya min 6. Ya, Anda silakan cari kembali, pastikan hitungan-hitungan ini tidak salah. Jadi yang di sini bagaimana carinya? Berarti min M, dia mencari yang di ujung sama logikanya. Min M dikali 850, berarti min 850. 0 dikali 300 ya 0. Min 6 kali 150, min 900. Min 850 M dikurang 900. Ya, nggak bisa disederhanakan. Inilah bentuknya. Karena dia ada variabel M ya. Nah, ini bentuknya. Dengan cara yang sama juga, mencari Z dikurang ZC. Min 5 dikurang min M. Makanya jadi min 5 tambah M. Sini langsung disubstitusikan nilai 1000 tadi ya. Langsung kita substitusikan. Nilainya langsung disubstitusikan M-nya. Maka 995. Yang kolom Y min 6 dikurang min 6. Hasilnya 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang min, hati-hati di sini 0, di sini perhatikan salah tanda fatal sekali, min M ditambah 6. Nah, jadi dalam kurung ya. Tambah 6 ini untuk posisi ini. 0 tetap ini min ketemu min maka positif, maka dia plus M, jadi tidak ditulis plusnya M, ini menjadi negatif, jadi M kurang 6. Hati-hati ya, perhitungan ini melibatkan variabel M, harus lebih teliti andanya. Substitusi nilai M nya 1000, maka hasilnya 994. Dengan cara yang sama seterusnya, hasil di sini min 1994. Mana yang baris kunci, kolom kunci? Kolom kunci berarti si X. Si X adalah kolom kunci ya. X adalah kolom kunci. Nah, untuk mencari baris kunci sama caranya. Berarti ini karena ini kolom kunci tadinya 850 dibagi 1, 300 dibagi 1, 150 dibagi 0. Maka nilai positif terkecil terletak di barisan di barisan S1. Jadi baris kuncinya S1, kolom kuncinya di X. Silakan dilanjutkan perhitungannya dengan cara sama seperti kolom ZA pada kasus maksimum ya. Nih, silakan nanti Anda cari kembali siapa yang harus diubah. Dari tampilan tabel simplex kedua ini berarti baris kunci S1 digantikan oleh X. S1 digantikan oleh X. Maka sini X ya. Elemen kuncinya 1. Dengan cara seperti biasa. Dianggap Anda sudah mampu di sini.
Silakan Anda pelajari. Ini mencari X1 sudah, mencari X sudah, mencari A1 lagi, dan mencari Y yang baru dengan cara yang seperti biasa. Oke, kolom kuncinya 0 ya pada Y lama, diperhatikan. Y lama, nih Y-nya, kolom kuncinya nih 0 kan, maka di sini 0. Perhitungannya juga 0 semua. Udah hitungannya. Ke tabel simplek ketiga, lakukan hal yang sama. Ternyata lakukan proses yang sama ya, seperti yang tadi juga. Ternyata masih ada nilai negatif positif, belum berhenti kita. Maka SP1 adalah kolom kunci. SP1 kolom kunci. Si A1 adalah baris kunci. Dengan cara yang sama ya. Baris kunci A1. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama juga baris kunci baru adalah SP1 karena A1 digantikan oleh SP1. Makanya A1 dibagi dengan elemen kuncinya 1 dengan cara seperti pada kasus maksimum. Oke, diperhatikan. Selanjutnya kita ubah ke tabel simplek keempat dengan cara yang sama seperti tadi. Memindahkan saja datanya ya. Ingat, kolom ini sesuai sama barisan atas, disesuaikan. Selanjutnya, ZJ 0 dikali 0 tambah min 5 kali 1 min 6 kali 0. Dijumlahkan hasil perkaliannya hasilnya min 5. Dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama perhitungannya. Berarti kalau yang ini hasilnya SP1 SP1 0 dikali min 1 tambah 0 tambah min 5 kali 0 tambah min 6 kali 0. 0 semua, maka 0. Z dikurang ZJ, min 5 kali dikurang min 5. Min ketemu min positif, berarti hasilnya 0. Min 6 dikurang min 6. Min ketemu min positif, berarti min 6 tambah 6 ya 0. Oke, seterusnya kita lanjutkan. Min M tambah min M kurang min 6, maka menjadi min M tambah 6. Seterusnya ya. Kita cari baris kunci. Adakah nilai positif terbesar? Ini negatif. Ini min 1000 tambah 6 negatif. Min 1000 negatif, berarti tidak ada lagi positif terbesar. Akibatnya ini tabel yang sudah optimal. Berhenti kita. Tarik kesimpulan. Berarti X sama dengan 300, Y sama dengan 700. Karena variabel keputusan kita tadi kan 2, X dan Y. X adalah 300, Y adalah 700. Yang SP1 nggak usah dibaca, karena sementara kita mempelajari untuk mencari variabel keputusan ya. Mencari variabel keputusan. Z min-nya berapa? Nah, Z min, nah ini Z max tadi kan berawal dari Z max nih. Min 5.700. Nih, min 5.700. Karena Z max tadi min Z min tadi ya di awal pada penentuan kanoniknya, maka Z min-nya min dibagi posisi ini dikali sama min 1. Akibatnya 5.700. Sehingga kesimpulannya, Galuh Chemical Company memberikan campuran fosfat sebanyak 300 unit, karena X-nya adalah fosfat tadi ya, 300 unit, dan potasium sebanyak 700 unit, agar biaya totalnya hanya sebesar 5.700. Ini 5.700 posisi biaya total minimum. Oke, demikian. Di konsep untuk kasus minimum sama dengan konsep kasus max. Penentunya di perubahan ke Z min diubah ke Z max tadi ya, dengan cara dikalikan min 1. Dan ada variabel M di sana. Jadi diulang-ulang kembali kasus maksimumnya sehingga untuk penyelesaian kasus min lebih terlatih. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.